Saya nggak tahu bagaimana seharusnya memulai video kali ini. Karena ini adalah sebuah video yang agak lain kalau menurut saya. Karena kalau kalian baca judulnya, kalian pasti tahu kenapa ini agak lain. Wisnu Kumoro membahas tentang mobil. Ya, kalian nggak salah dengar, saya akan membahas tentang mobil. Memang bukan mereview mobilnya, tapi saya akan bercerita tentang sebuah brand mobil yang agak lain. Kenapa agak lain? Pertama, dia mengundang saya, orang yang belum pernah membahas mobil di channel YouTube saya, untuk jajal mobil mereka. Untuk datang ke pabriknya, melihat bagaimana mobil itu dibuat. Dan lucunya lagi nih, kalau menurut saya, ini brandnya bahkan di Indonesia belum lama hitungannya. Baru sekitar mungkin 13 bulan ada di Indonesia. Brand baru di Indonesia, tapi sudah melakukan kegiatan yang agak lain. Luar biasa banget. Memang beda banget brand yang satu ini. Brand yang saya maksud adalah VinFast. Dan saya akan ngebahas mengenai brand ini lebih lanjut di video kali ini. Jadi selamat datang di Live Journal Wisnu Kumoro. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono, seorang stand-up comedian yang terkenal sekali di Indonesia, dia pernah bilang, jadi sedikit lebih beda itu lebih baik ketimbang jadi sedikit lebih baik. Dan kayaknya itu yang saya rasakan sekarang, ya. Melihat sebuah brand yang melakukan sesuatu yang sedikit lebih beda. Tapi saya pikir-pikir lagi, ternyata impact-nya kayaknya lebih baik ketimbang menjadi sedikit lebih baik di kompetisi yang sudah merah sekali di otomotif. Dan saya sebenarnya tidak terlalu paham mengenai otomotif. Saya banyak tanya, saya banyak belajar dari teman-teman yang hadir di event yang sama dengan saya ini. Tentang otomotif itu kayak gimana sih di Indonesia. Karena saya benar-benar anak bawang sekali di sini. Jadi sebuah hal yang agak lain banget dan agak beda. Dan buat teman-teman yang belum familiar dengan VinFast itu brand apa, ada sedikit fakta menarik. Jadi, VinFast itu adalah bagian dari Vingroup, di mana Vingroup ini adalah perusahaan yang luar biasa banget karena masuk ke dalam World Best Companies versi Time tahun 2025 dan satu-satunya perusahaan Vietnam yang ada di daftar itu. Dan Vingroup punya ekosistem yang luas, mulai dari Vinhomes di properti, Vinpearl di resort dan hiburan, kemudian ada Vincom untuk mall, ada Vinmec untuk rumah sakit, ada Vinschool dan Vinuniversity untuk pendidikan, ada VinEnergo untuk energi hijau, dan VinMotion dan VinRobotics untuk robotika dan AI. Dan VinFast adalah salah satunya yang fokus pada kendaraan listrik atau EV. Untuk VinFast sendiri, pabrik utamanya ada di Hai Phong, Vietnam, dan juga lagi ekspansi ke India dan Indonesia. Dan pada Januari 2022, VinFast resmi berhenti produksi mobil bensin dan fokus 100% ke EV. Dan untuk di Vietnam sendiri, punya 150.000 titik charging. Dan ini adalah salah satu jaringan yang terbesar di dunia. Dan VinFast ini ngundang saya ke Vietnam untuk melihat langsung produksi dari mobil-mobil mereka, dan gak cuma mobil sebenarnya, karena ada produk-produk lain juga. Misalkan kayak e-scooter dan sepeda listrik itu juga ada, dan saya ngelihat prosesnya, semua rangkaiannya, dan pabriknya itu keren banget. Pabrik VinFast di Hai Phong, Vietnam ini adalah pabrik utamanya dan lokasinya itu seluas 335 hektar, di mana fasilitas yang ada di sini itu memproduksi mobil, bus listrik, dan skuter listrik. Di sini ada area industri pendukung, pusat R&D, dan juga pusat pelatihan. Kapasitas produksinya bukan main, karena mobil ini bisa hingga 950.000 unit per tahun, dengan fase pertamanya itu 250.000 unit per tahun. Dan bus listrik ini 500 unit per tahun, dan skuter listrik fase pertamanya bisa sampai 250.000 unit per tahun, dan bisa naik ke 1 juta unit per tahun. Dan dari sisi teknologi sendiri, ini mengadopsi industri 4.0, di mana semua jalur produksi terkoneksi IoT, data real-time, dan predictive maintenance. Total kurang lebih ada 1.400 robot ABB, dan ini adalah hasil kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Eropa. Dan bisa dibilang pabrik VinFast adalah salah satu pabrik EV paling modern di Asia Tenggara, dan ini mirip dengan model global seperti Tesla Gigafactory. Karena standar dan sertifikasinya pun ini luar biasa. Setelah dari pabriknya, saya diajak untuk ngejajal produk-produk yang memang sudah ready di market Indonesia, dan setirnya pun udah setir kanan ya, karena disesuaikan dengan market Indonesia. Karena kalau di Vietnam itu setirnya sebelah kiri. Jadi memang ini adalah unit-unit yang disiapkan untuk ada di Indonesia, yang rilis di Indonesia.
Dan saya juga ngeliat beberapa yang memang belum rilis di Indonesia, di seri-seri yang mungkin lebih premium segmennya, yang semoga masuk ke Indonesia juga. Tapi saya ngejajal yang udah masuk di Indonesia aja, saya ngerasa terkesan dengan experience-nya. Dan yang bikin saya makin yakin kalau Finfast ini, atau Vingroup ya sebagai kepala dari seluruh anak perusahaan yang lainnya, salah satunya Finfast, si Vingroup ini memang agak lain atau agak sedikit beda. Itu karena memang mereka punya perusahaan-perusahaan lain atau usaha-usaha lain yang berbeda-beda. Salah satunya robot, yang menurut saya robotnya tuh bahkan lebih canggih dari apa yang dipamerin di MWC 2025 Shanghai kemarin yang saya datang. Jadi saya ngelihat langsung, saya compare secara langsung, menurut saya secara pribadi ini jauh lebih bagus. Secara respon lebih cepat, bahkan secara jawaban lebih relevan, bisa diajak ngobrol secara real time, kemudian nggak perlu ada orang di sebelahnya megang remote untuk menggerakkannya. Jadi ini keren banget teknologinya, dan saya surprise banget ketika ini ada di negara yang satu zona sama Indonesia, ada di Asia Tenggara. Saya surprise banget sama hal ini. Dan keberagaman dari apa yang dilakukan Vingroup di Vietnam, ini membuat saya berpikir kalau Finfast sebagai salah satu bagian dari Vingroup yang sedang melakukan ekspansi ke Indonesia, ini kayaknya punya modal yang agak beda ketimbang brand-brand lain yang mungkin juga menjual kendaraan berbasis EV atau electronic vehicles gitu. Karena mereka punya ekosistem yang lengkap banget, sedangkan yang lain itu mungkin belum punya itu. Sedangkan si Vingroup ini melalui Finfast punya itu. Jadi mereka punya sesuatu yang beda untuk dibawa. Dan kadang sesuatu yang beda itu bisa lebih impactful ketimbang menjadi lebih baik di awal. Karena Finfast saat ini baru 13 bulan di Indonesia. Jadi kalau diukur bagus enggaknya masih terlalu dini. Tapi untuk ukuran 13 bulan, apa yang dilakukan itu sudah banyak. Jadi saya apresiasi sekali untuk apa yang sudah dilakukan, keren, dan melihat apa yang mereka miliki di negara asalnya. Ini tinggal mengadopsi aja ke market-market yang saat ini mereka sedang ekspansi. Salah satunya Indonesia. Kalau memang teknologi ini bisa dibawa, itu akan keren banget. Karena kalau dilihat dari teknologi ya, misalkan kayak dari pabriknya gitu ya, yang robot semua, dan bagaimana cara mereka merubah dari yang tadinya pabriknya manual menjadi automation, itu adalah sebuah hal yang nggak gampang. Dan nantinya, apa yang dilakukan di pabrik yang di Vietnam ini juga akan dilakukan di pabrik di Indonesia. Karena Finfast akan buat pabrik di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Subang. Jadi, nanti akan seperti apa pabriknya? Ya, semoga saya diundang lagi untuk ngelihat ya. Apakah akan sama dengan yang ada di Vietnam ini? Saya harap akan sama, akan lebih banyak tenaga kerja terserap juga di sana. Dan canggihan ini juga bisa diserap oleh Indonesia. Jadi, sebagai tetangga dekat, bisa saling membantu sebagai tetangga sesama ASEAN ya, akan sangat makin jadi erat karena Indonesia dan Vietnam cenderung sangat baik-baik aja hubungannya ya. Oke, saya nggak mau ngomong lebih lanjut tentang negara lain, tapi yang jelas kalau Indonesia dan Vietnam itu baik-baik aja. Jadi transfer teknologi harusnya akan jadi sesuatu yang niscayaan gitu ya, akan menjadi sesuatu yang pasti terjadi, dan itu juga diuntungkan untuk Indonesia. Jadi Indonesia dapat teknologinya, Indonesia dapat pembelajarannya bagaimana membuat sebuah brand mobil yang benar-benar keren dan punya ekosistem yang lengkap. Dan kita bisa belajar dari Vingroup, kita bisa belajar dari Vingroup. Paling itu aja apa yang bisa saya ceritakan setelah 2 hari mengunjungi facility yang ada di Vietnam ini yang dimiliki oleh Vingroup, khususnya terkait sama Finfast. Jadi ya, kalau kalian berminat sama mobilnya dan pengen ngeliat reviewnya lebih lanjut, silahkan cek aja reviewer mobil favorit kalian. Saya di sini hanya menceritakan apa yang saya lihat apa adanya. Saya hanya bercerita saja, dan saya sekali lagi terima kasih kepada Finfast. Semoga nggak kapok undang saya. Saya benar-benar bingung sebenarnya ketika diundang. Kenapa ngundang saya? Saya bingung banget. Tapi saya akhirnya paham, karena saya dan Finfast kayaknya ada kesamaan di mana kita percaya untuk kayaknya jadi lebih beda, lebih impactful ketimbang berusaha jadi yang terbaik. Meskipun ya siapa sih yang nggak pengen jadi lebih baik ke depannya, tapi kan untuk langkah awal kayaknya jadi lebih beda, kayak lebih penting deh supaya narik perhatian dulu
orang percaya sama apa yang kita lakukan, kemudian baru kita improve. Dan kayaknya itu yang saya lihat dari Finvest, dan saya merasa ada kesamaan dengan Finvest. Jadi, saya makanya terima kasih sekali lagi kepada Finvest sudah mengundang saya. Dan ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Ya, saya sampai bingung mau ngomong apa. Ini video benar-benar agak lain. Dadah.